Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma bil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Allahu akbar, wala na'budu illa iyyah, mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi tahirin wa ashabihi salihin. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Takbir kemenangan telah berkumandang, riuh bersahut-sahutan dengan talu-taluan irama beduk yang tak henti berdendang, menampakkan semarak hari raya yang kembali berulang, membawa kita kepada memori berkumpul dengan keluarga terdekat, dengan orang-orang tersayang yang pada tahun ini mungkin tidak lengkap karena telah berpulang. Bukan hanya kita, alam semesta pun turut bertasbih, bahkan dengan konsistensi yang lebih tinggi, dengan cara yang tidak kita pahami. Awan bergerak, berarak di angkasa, mengucap alhamdulillah. Gemersik dedaunan yang melambai ditiup angin semilir, menggemakan takbir. Hingga batu dan debu di tempat sekarang kita duduk bersimpuh senantiasa menggetarkan tasbih dalam gerak semesta yang tak kasat mata. Mereka semua tidak mati seperti yang didongengkan dalam buku-buku IPA dan fisika. Kata Allah, kullun yusabbihuna bihamdi rabbihim walakin la tafqahuna tasbihahum. Alam ini semuanya bertasbih, memuji dan memuja Sang Pencipta dalam bahasa yang tak dapat kita cerna. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hari raya Idul Fitri adalah hari yang bermakna. 28 juta orang dari banyak daerah mengadu nasib di ibu kota. Siang dan malam banting tulang bekerja, menabung hanya agar Idul Fitri bisa pulang untuk berjumpa orang tua. Tapi kebanyakan dari kita, Idul Fitri adalah urusan sepatu dan baju baru.
urusan ketupat sayur yang saat ini mungkin bergelantungan di dinding-dinding dapur, menunggu disiram dengan opor ayam dan semur. Lalu bagaimanakah dengan tetangga kita yang hidupnya jauh dari makmur, yang makan sehari pun tak menentu, kadang kenyang, kadang tersungkur, menahan lapar hingga kulit mengendur. Saat hari raya tiba, langit di angkasa cerah, tapi hati mereka kelam. Anak-anak di rumah mereka terdiam, baju baru pun tak digenggam. Tak ada ketupat, apalagi opor ayam. Apakah hari raya ini memang bukan untuk mereka? Kelak nanti penduduk surga akan bertanya kepada penduduk neraka, "Masalakakum fi saqor?" Mengapa kalian mendekam di neraka Sakor? Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Kami dalam hidup tidak memberikan makan untuk saudara kami yang miskin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka dari itu, mudik hanyalah tradisi. Berhias dengan baju baru bukanlah kompetisi. Idul Fitri sejatinya adalah simbol berbagi. Karena saat Idul Fitri, waktunya bagi semua muslim untuk makan kembali. Saat Idul Fitri, semua orang harus makan. Sunnah sebelum berangkat ke masjid untuk makan. Bahkan sejak tadi malam kita takbiran, zakat fitrah kita keluarkan, kita bagi-bagikan, kita salurkan, agar setiap kaum muslimin pada hari raya ini bisa makan. Maka janganlah kita lupakan, pada hakikatnya baju baru yang kita sandang adalah titipan. THR yang jumlahnya jutaan atau mungkin berbelas jutaan jangan dihabiskan hanya untuk berpamer hampers atau kue lebaran. Keluarkan yang cukup agar tetangga kita yang susah kelaparan pada hari raya Idul Fitri ini, bahkan pada hari-hari ke depan, bisa layak makan. Kepedulian inilah yang merupakan bunga ketakwaan, bunga yang tumbuh dari keimanan yang kita pupuk dengan beribadah selama bulan Ramadan. La'allakum tattaqun. Pupuk iman dengan puasa agar tumbuh bunga-bunga takwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bulan Ramadan yang baru saja kita lewati adalah madrasah keimanan. Selama Ramadan, iman kita ditempa. Diri kita bagaikan besi panas yang membara, dihantam selama sebulan dengan palu ibadah. Kita memilih lapar dan dahaga walaupun tubuh ini lemas tak bertenaga. Jarang kita bangun di tengah malam, tapi saat Ramadan tarawih 20 rakaat mampu kita laksanakan. Jarang kita membaca Al-Quran, terlalu sibuk dengan pekerjaan, ngurusin duit orang. Tapi saat Ramadan, khotam kita baca Al-Quran, walaupun dengan sistem keroyokan. Selama sebulan kita tanam benih-benih keimanan, kita pupuk dengan segala ketaatan. Semoga tumbuh setelah ini bunga-bunga ketakwaan. Semoga tubuh kita 11 bulan ke depan
bekerja dengan memori ketaatan. Mata terbiasa membaca Al-Quran, tangan refleks membuka dompet saat melihat orang kesusahan, kaki gatel kalau tidak ke masjid saat azan dikumandangkan. Kata Nabi kita yang mulia, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik, yang paling disukai, yang paling dicintai oleh Allah dari amalan adalah yang walaupun sedikit tetapi kontinu, berkelanjutan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Selain kepedulian, selain memori ketaatan, bunga takwa lainnya yang muncul dari iman adalah tumbuhnya kesabaran. Betapa sabar shaim menahan lapar seharian, merelakan haknya untuk makan jika itu perintah Tuhan. Maka dalam kehidupan, kesabaran hendaknya menjadi pedoman. Saat Ramadan kita puasa dari makan, setelah Lebaran kita puasa menghadapi manusia dan kehidupan. Roda kehidupan senantiasa berputar. Kadang kita dibawa ke atas, ada rezeki datang, gaji turun walaupun cuma selewatan. Kadang kita dibawa ke bawah, kesulitan uang, bahkan tak punya makanan. Malah sering terasa rodanya seakan macet. Hidup rasanya terus menerus berada di bawah. Hutang melilit sampai menggoyahkan asa. Doa demi doa pun belum juga diijabah. Kesabaran dalam hidup ini kita butuhkan. Puasa menahan diri dari kesulitan adalah bunga ketakwaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bunga ketakwaan yang keempat adalah bunga kejujuran. Selama berpuasa, kalau kita makan di siang hari, tak ada polisi yang mengawasi. Warung makan pun tetap beroperasi dengan hordeng pengaman, hanya kelihatan kaki. Akan tetapi selama Ramadan, puasa tetap kita jalani walaupun payah dan letih, karena kita tahu Allah di atas sana sedang mengawasi. Demikianlah dalam hidup ini, kejujuran perlu kita latih. Jangan demi kekayaan pribadi kita rusak reputasi, mengoplos pertalite menjadi pertamax, menipu seantero negeri. Rakyat memang mudah dibohongi, tapi Allah senantiasa mengawasi. Innallaha kana alaikum raqiba. Nabi kita yang mulia pernah meramalkan, ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha minhu aminal halal amil haram. Akan datang kepada manusia suatu zaman ketika seseorang tidak akan lagi memperdulikan halal atau haram dari harta yang ia ambil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bunga ketakwaan terakhir yang tumbuh dari keimanan selama bulan Ramadan adalah empati kepada sesama. Sekarang kita mengerti rasanya perut lapar belum diisi nasi. Betapa banyak orang-orang di sekitar kita yang merasakan lapar setiap hari, sementara kita tidak peduli. Kepada saudara-saudara kita yang dekat saja kita tidak peduli. Bagaimana dengan saudara kita yang jauh di Palestina,
yang hidupnya kesulitan setiap hari. Di sini menu takjil kita berwarna-warni. Di sana air minum saja sulit dicari. Di sini kita iftar, berbuka puasa tinggal pilih. Di sana orang berpuasa hampir tidak berbuka. Meski sudah gencatan senjata, kondisi saudara kita di Palestina belum stabil sempurna. Tepung langka, air bersih susah, bantuan internasional pun belum dapat mengcover seluruhnya. Belum lagi tenaga terkuras karena harus membersihkan sisa-sisa genosida. Maka di sela-sela doa dan sujud kita, mohonlah kepada Allah untuk memudahkan urusan mereka, melimpahkan kesabaran untuk mereka. Pada hari raya ini kita semua bergembira. Kita berhari raya, berbagi makanan kepada sesama sebagai simbol, sebagai bunga-bunga takwa, agar kita selalu ingat dalam hidup ini kita harus taat. Dahulukan Allah di setiap saat. Pekerjaan kita boleh padat, tapi janganlah kita lupa untuk melaksanakan sholat. Kalau bisnis kita lancar, omset melesat, ingatlah untuk membayar zakat. Peduli kepada tetangga, fakir miskin. Dahulukan keluarga, saudara, orang-orang lingkungan terdekat. Semoga pada hari ini kita semua kembali suci. Setelah ibadah Ramadan kita geluti, mohon maaflah kepada orang tua, kepada saudara, kepada tetangga. Mungkin ada khilaf atau ada yang tersakiti. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh 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 innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Ustaz, saya itu menghargai Anda. Jarang malu. Kemiskinan itulah sebenarnya anti yang kita harus musuhi. Iya, betul. Kemiskinan lagi. Banyak orang yang tidak lupa. Kemiskinan lah inti kita itu. Hentam kemiskinan. Iya. Sabar kepada Iya. Makanya harus yang kaya kepada yang miskin itu harus merangkul. Betul. Ada orang mau di mana? Iya. Dunia di mana? Betul. Matur nuwun. Sama-sama. Matur nuwun. Sama-sama. Sama-sama. Ustaz, pengajiannya di mana Ustaz? Hah? Pengajiannya di mana? Boleh panggil teleponnya nggak ada Ustaz? Boleh. Berapa Ustaz? 0856 957 42 157. Iya. Saya miss call yang 3. Boleh, boleh. Ya. Maaf dengan Ustaz Ari. Ustaz Ari Murtaza. Ari Iya. Murtaza. Waalaikumsalam. Sama-sama, sama-sama. Afwan, Adin wal Faizin. Alhamdulillah, top. Berepes aku. Oh, ya Allah. Berepes. Bener. Masya Allah. Berani.